Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Alawiyah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman pendidikan Kimia 5B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan mepresentasikan materi yang berjudul Metode dalam Pendidikan Islam. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama Sukma Yulia Dwi Jayani dengan NIM 19080760036 dan yang kedua Lutfi Sahita Dewi dengan NIM 19080760037. Presentasi kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama hakikat metode pendidikan Islam, yang kedua tujuan, tugas, dan fungsi dari metode pendidikan Islam, yang ketiga, prosedur pembuatan metode pendidikan. Yang keempat, asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang kelima, pendekatan metode pendidikan Islam. Yang keenam, bentuk metode dan teknik pendidikan Islam. Dan yang ketujuh, dalil nakli mengenai metode pendidikan Islam. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Bila ditambah lagi dengan kata logi yang berasal dari bahasa Greek atau Yunani yang berarti akal atau ilmu, sehingga menjadi metodologi yang berarti ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metode pendidikan Islam adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yang tentunya implikasi metodologis kependidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab, istilah metode disebut dengan al-manhaj, yakni sistem atau pendekatan serta sarana yang digunakan untuk mengantar kepada suatu tujuan. Perumusan pengertian metode biasanya disandingkan dengan teknik, yang mana keduanya saling berhubungan. Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Muhammad Atiyah Al-Abrashi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik. Abdul Al-Aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Jadi teknik merupakan pengejawantahan dari metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan materi al-Islam. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan, tugas, dan fungsi dari metode pendidikan Islam. Tujuan metode pendidikan Islam adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil serta menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Selain itu, tujuan metode pendidikan Islam tersebut membuat perubahan dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma yang berhubungan dengan pelajaran dan perubahan dalam pribadi, dan bagaimana faktor-faktor tersebut diharapkan menjadi pendorong ke arah perbuatan nyata. Sedangkan tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Selain itu, tugas utama metode tersebut adalah membuat perubahan dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma yang berhubungan dengan pelajaran. Fungsi metode secara umum dapat dikemukakan sebagai
memberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu. Dari dua pendekatan tersebut, dapat dilihat pada intinya metode berfungsi mengantarkan pada suatu tujuan objek sasaran tersebut. Oleh karena itu, terdapat suatu prinsip yang umum dalam memfungsikan metode, yaitu suatu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga pelajaran atau materi didikan itu dapat dengan mudah diberikan. Dapat disimpulkan juga bahwa metode pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, sebab metode pendidikan Islam merupakan jembatan yang menghubungkan pendidik dengan anak didik atau peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian Muslim dan dapat mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu prosedur pembuatan metode pendidikan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendidik sebelum pembuatan metode pendidikan Islam adalah memperhatikan persiapan mengajar yang meliputi pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam, penguasaan materi pelajaran, dan pemahaman teori-teori pendidikan selain teori-teori pengajaran. Di samping itu, pendidik harus memahami prinsip-prinsip mengajar serta model-modelnya dan prinsip evaluasi, sehingga pada akhirnya pendidikan Islam berlangsung dengan cepat dan tepat. Prosedur pembuatan metode pendidikan Islam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu meliputi yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Tujuan pendidikan ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kedua yaitu peserta didik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan bagaimana metode itu mampu mengembangkan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kematangan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, situasi. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana serta kondisi lingkungannya yang mempengaruhinya. Yang keempat, fasilitas. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dan bila mana termasuk juga berbagai fasilitas dan kuantitasnya. Yang kelima, pribadi pendidik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa serta kompetensi dan kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sulit ditentukan suatu kualifikasi yang jelas mengenai setiap metode yang pernah dikenal di dalam pengajaran dan pendidikan. Setiap usaha kualifikasi bersifat arbitrer. Lebih sulit lagi untuk menggolongkan metode-metode itu dalam nilai dan efektivitasnya. Sebab metode yang kurang baik di tangan pendidik satu boleh jadi menjadi sangat baik di tangan pendidik yang lain. Dan metode yang baik akan gagal di tangan pendidik yang tidak menguasai teknik pelaksanaannya. Pokok bahasan yang keempat yaitu asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam pada dasarnya dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, asas motivasi. Pendidik harus berusaha membangkitkan minat peserta didiknya sehingga seluruh perhatian mereka tertuju dan terpusat pada bahan pelajaran yang sedang disajikan. Asas motivasi dapat diupayakan melalui pengajaran dengan cara yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, mengadakan selingan yang sehat, menggunakan alat-alat perasa yang sesuai dengan sifat materi, menghindari pengaruh yang mengganggu konsentrasi peserta didik, dan mengadakan kompetisi sehat dengan memberikan hadiah dan hukuman yang bijaksana. Yang kedua yaitu asas aktivitas. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan peserta didik harus diberikan kesempatan untuk mengambil bagian yang aktif, baik rohani maupun jasmani terhadap pengajaran yang akan diberikan
secara individual maupun kolektif. Asas ini menghindari adanya verbalistis bagi peserta didik. Asas aktivitas dapat diupayakan dengan aktivitas jasmani berupa penelitian, eksperimen, pembuatan konstruksi model, cocok tanam, atau juga dengan aktivitas rohani berupa ketekunan dalam mengikuti pelajaran, mengamati secara cermat, berpikir untuk memecahkan problem dan tergugah perasaannya, serta berkemauan keras untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga itu asas apersepsi. Mengalami dalam proses belajar berarti menghayati suatu situasi aktual yang sekaligus menimbulkan respon-respon tertentu dari pihak peserta didik, sehingga memperoleh perubahan pola tingkah laku, perubahan dalam perbendaharaan konsep-konsep, dan kekayaan akan informasi. Apersepsi adalah gejala jiwa yang dialami jika kesan baru masuk ke dalam kesadaran seseorang yang berjalin dengan kesan-kesan lama yang sudah dimiliki disertai proses pengelolaan sehingga menjadi kesan yang lebih luas. Asas apersepsi bertujuan menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan apa yang telah dikenal oleh peserta didik. Yang keempat yaitu asas peragaan. Dalam asas ini, pendidik memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan-bahan yang diajarkan secara nyata, baik dalam bentuk aslinya maupun tiruan, sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas dan pengajaran lebih tertuju untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima itu asas ulangan. Asas yang merupakan usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap setelah mengikuti pengajaran sebelumnya. Yang keenam yaitu asas korelasi. Peristiwa belajar mengajar adalah menyeluruh, mencakup berbagai dimensi yang kompleks yang saling berhubungan. Pendidik hendaknya memandang peserta didik sebagai jumlah daya-daya yang dinamis yang senantiasa berinteraksi dengan dunia sekitar untuk mencapai tujuan. Itulah sebabnya dalam setiap pengajaran pendidik harus menghubungkan suatu bahan pelajaran dengan bahan pelajaran lainnya sehingga membentuk mata rantai yang erat. Asas korelasi akan menimbulkan asosiasi dan apersepsi dalam kesadaran dan sekaligus membangkitkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu asas konsentrasi. Asas yang memfokuskan pada suatu pokok masalah tertentu dari keseluruhan bahan pelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan serta memperhatikan peserta didik dalam segala aspeknya. Yang kedelapan yaitu asas individualisasi. Asas yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu, baik pembawaan dan lingkungan yang meliputi seluruh pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelijensi, bakat, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Aplikasi asas ini adalah pendidik dapat mempelajari pribadi setiap peserta didik, terutama tentang kepandaian, kelebihan, kekurangan, dan memberi tugas sebatas dengan kemampuannya. Yang kesembilan, asas sosialisasi. Asas yang memperhatikan penciptaan suasana sosial yang dapat membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik dengan pendidik atau sesama peserta didik dengan masyarakat sekitarnya dalam menerima pelajaran agar lebih berdaya guna dan berhasil. Pendidik dapat memfungsikan sumber-sumber fasilitas dari masyarakat untuk kepentingan pelajarannya dengan membawa peserta didik untuk karya wisata, survei, pengabdian masyarakat, dan perkemahan. Yang ke-10 yaitu asas evaluasi. Asas yang memperhatikan hasil dari penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Asas evaluasi tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik, yaitu sejauh mana keberhasilannya dalam menunaikan tugasnya. Yang ke-11 yaitu asas kebebasan. Asas yang memberikan keleluasan keinginan dan tindakan bagi peserta didik dengan dibatasi atas kebebasan yang mengacu pada hal-hal yang positif. Asas ini mengandung 3 aspek, yaitu self
self-directedness, self-discipline, dan self-control. Yang kedua 12 yaitu asas lingkungan. Asas yang menentukan metode dengan berpijak pada pengaruh lingkungan akibat interaksi dengan lingkungannya. Yang ke-13 yaitu asas globalisasi. Asas sebagai akibat pengaruh psikolog totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara fisik, sosial, dan sebagainya. Yang ke-14 yaitu asas pusat-pusat minat. Asas yang memperhatikan kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi seseorang. Sesuatu berharga apabila sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan asas pusat-pusat minat dalam Islam dengan ruang lingkupnya terdiri atas bahan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia terhadap alam semesta. Yang ke-15 yaitu asas keteladanan. Pada fase-fase tertentu, peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang di sekitarnya, khususnya pada pendidik yang utama yaitu orang tua. Yang ke-16 yaitu asas pembiasaan. Asas yang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Pembiasaan merupakan upaya praktif dalam pembinaan dan pembentukan peserta didik. Upaya pembiasaan sendiri dilakukan mengingat manusia mempunyai sifat lupa dan lemah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu pendekatan metode pendidikan Islam. Pendidikan tidak akan efektif jika tidak melakukan pendekatan yang memberikan materi dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Di antaranya yang pertama, ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini bagi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep filosofis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam proses belajar mengajar, pendekatan filosofis dapat diaplikasikan ketika guru mengajar. Contohnya, pada pelajaran mengenai proses terjadinya alam atau manusia. Dari mana manusia berasal, bagaimana proses kejadian sampai pada tercapainya bentuk manusia. Tujuan adanya pendekatan ini agar siswa dapat menggunakan pemikiran atau rasionya seluas-luasnya hingga titik maksimal dari daya tanggapnya, sehingga siswa terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Pendekatan yang kedua ada pendekatan induksi-deduksi. Menurut Riani, pendekatan induksi adalah pendekatan yang dianalisis secara ilmiah yang menentukan hukum atau aturan yang universal berdasarkan aturan tertentu. Tujuan pendekatannya induksi adalah untuk melatih siswa agar terbiasa berpikir ilmiah, membandingkan, menimbang antara bagian-bagian dan mengambil kesimpulan dari prinsip-prinsip umum. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan kebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo sapiens dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk sifat kebersamaan siswa dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pengaplikasian pendekatan ini dalam Al-Quran disebutkan seperti yang pertama, tolong-menolong antar sesama, dan terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, kesatuan masyarakat seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, serta persaudaraan antar anggota masyarakat yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10.
Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah penyajian materi pendidikan Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan kepada pendekatan ini, materi yang disiapkan untuk disampaikan kepada peserta didik adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena harus disadari sepenuhnya bahwa materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik tidak hanya sekedar untuk memajukan aspek kognitifnya, namun juga untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang. Yang terakhir ada pendekatan emosional. Melalui pendekatan ini, setiap pendidik atau guru harus berusaha untuk membakar atau menyemangati anak didiknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Memberikan sentuhan rohani kepada anak didik diyakini sangat besar kontribusinya dalam memicu dan memacu semangat mereka untuk beribadah dan menuntut ilmu. Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk, metode, dan teknik pendidikan Islam. Yang pertama yaitu bentuk metode pendidikan Islam. Menurut Umar, ada beberapa metode pendidikan, yaitu yang pertama, metode pengambilan kesimpulan atau induktif. Metode ini bertujuan untuk membimbing pelajar untuk mengetahui fakta-fakta dan hukum-hukum umum melalui jalan pengambilan kesimpulan. Metode ini dapat digunakan juga pada berbagai ilmu yang menjadi tumpuan perhatian pendidikan Islam. Misalnya, nahwu, sorof, fikih, hitungan, teknik, fisika, kimia, dan dalam berbagai ilmu lainnya. Metode yang kedua adalah metode perbandingan. Metode perbandingan dapat digunakan pada pelajaran sains dan pelajaran-pelajaran yang mengandung prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan fakta-fakta umum yang di bawahnya termasuk bagian-bagian dan masalah cabang. Metode ini berbeda dengan metode induktif, di mana perpindahan menurut metode ini dari yang umum ke yang khusus, dari keseluruhan kepada kebagian-bagian yang terkecil. Disebutkan prinsip umum dahulu, kemudian diberi contoh-contoh dan perincian-perincian yang menjelaskan dari prinsip umum tersebut. Metode yang ketiga adalah metode kuliah. Metode kuliah adalah metode yang menyatakan bahwa mengajar menyiapkan pelajaran dan kuliahnya, mencatat perkara-perkara penting yang ingin dibicarakannya. Pada metode ini, pendidik atau peserta didik mengikuti dengan mendengar dan mencatat apa yang telah difahami dari kuliah tersebut untuk dipelajari sekali lagi dengan caranya masing-masing. Metode yang keempat ada metode dialog dan perbincangan. Metode dialog merupakan metode yang berdasarkan pada dialog, perbincangan melalui tanya jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik dan dibantah lagi. Para ahli pendidikan Islam telah mengenal metode ini dan menganggap bahwa metode ini sangat modern, yang berasal dari filosof Yunani Socrates. Kemudian mereka mengembangkan sesuai dengan tabiat agama dan akhlaknya. Dan di atas itulah didasarkan metode perdebatan yang betul-betul merupakan salah satu ciri-ciri khas pendidikan Islam. Metode selanjutnya ada metode lingkaran. Pada metode ini digunakan secara terus-menerus
biasanya pada yayasan-yayasan pendidikan dalam dunia Islam. Biasanya pada metode ini, pelajar mengelilingi gurunya di dalam setengah bulatan untuk mendengarkan penyampaiannya dari si guru tersebut. Metode selanjutnya adalah metode riwayat. Metode riwayat dianggap salah satu metode dasar yang digunakan oleh pendidik Islam. Hadis, bahasa dan sastra Arab termasuk ilmu-ilmu Islam dan segi pemikiran Islam banyak digunakan pada metode ini. Biasanya menjelaskan tentang hadis Nabi, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang didengarkan dari beliau tentang hukum-hukum, petunjuk, atau pekerjaan-pekerjaan dan keadaan disaksikan dan dilaksanakan. Metode selanjutnya yaitu metode mendengar. Metode ini dilakukan dengan cara mendengarkan sesuatu. Metode mendengar juga banyak digunakan pada abad pertama dakwah Islamiyah, karena pada saat itu tulisan dan pembacaan belum tersebar luas di masyarakat. Lalu ada metode membaca. Metode ini merupakan alat yang digunakan dalam mengajarkan dan meriwayatkan karya ilmiah yang biasanya bukan dari guru sendiri. Pada metode ini, murid membacakan apa yang dihafalnya kepada gurunya atau orang lain membaca yang sedang dia dengar. Selanjutnya ada metode imla. Metode imla adalah metode mencatat apa yang didengar. Misalnya, seorang guru membacakan sebuah naskah, kemudian muridnya mencatat setiap kata atau kalimat yang didengar. Metode ini pernah digunakan pada saat memberikan imla dalam hadis seperti yang dilakukan oleh Al-Sayuti pada tahun 873 Hijriah. Metode ini digunakan pada pelajaran bahasa Arab. Kemudian ada metode hafalan. Metode hafalan merupakan salah satu metode yang terpusat pada hafalan. Ulama-ulama terdahulu banyak menggunakan metode ini untuk menghafalkan Al-Quran maupun hadis. Metode hafalan ini masih sering digunakan hingga sekarang karena terbukti dapat meningkatkan pemikiran siswa. Dan yang terakhir ada metode pemahaman. Metode pemahaman adalah metode yang memahami suatu wacana yang sedang dikaji. Metode ini sangat penting dalam pendidikan Islam karena dengan memahami sebuah tulisan kita dapat mengerti maksud di balik tulisan tersebut. Selanjutnya adalah teknik pendidikan Islam. Menurut Udiono, teknik dalam pendidikan Islam dibagi menjadi beberapa. Di antaranya, yang pertama ada teknik periklanan atau al-ikhbariyah dan teknik pertemuan. Teknik ini dilakukan dengan cara memasang iklan, pemberitahuan, pengumuman, ataupun dapat dilakukan dengan tatap muka langsung antara peserta didik dengan pendidik. Adapun cara-cara dalam teknik ini yaitu yang pertama, teknik ceramah atau lecturing. Teknik lecturing dalam pendidikan Islam adalah pemberian dan penyampaian informasi yang dapat memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengajarkan suatu kebaikan. Teknik yang kedua ada teknik tulisan atau al-kitabah. Teknik al-kitabah adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi kepada peserta didik melalui resum tulisan, brosur-brosur, atau yang lainnya. Teknik ini bisa digunakan sebagai pengganti dari tatap muka bila pendidik berhalangan untuk mengajar. Teknik yang kedua adalah teknik dialog atau al-hiwar.
Teknik ini dilakukan dengan penyajian suatu topik masalah yang dilakukan melalui dialog antara pendidik dan peserta didik. Di dalam teknik dialog ada dua teknik lagi untuk merealisasikan teknik tersebut, yaitu yang pertama ada teknik tanya jawab. Merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat membimbing orang yang dapat ditanya untuk mengemukakan kebenaran dan hakikat yang sesungguhnya. Yang kedua ada teknik diskusi. Dalam teknik diskusi, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengadakan pembicaraan ilmiah baik secara individu maupun berkelompok, serta mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan atau menyusun alternatif pemecahan dari suatu masalah. Teknik yang ketiga adalah teknik debat atau al-mujadalah. Tujuan dari diterapkannya teknik ini adalah untuk mempengaruhi atau memaksa peserta agar mengikuti keinginannya, sehingga sifat teknik ini terkesan sangat menjatuhkan dan mengalahkan lawan, serta ingin mempertahankan pendapatnya pribadi. Kemudian teknik yang keempat dalam teknik dialog adalah teknik sumbang saran. Teknik sumbang saran adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengajar yang mana seorang pendidik di dalam kelas melontarkan sejumlah pertanyaan dan masalah, kemudian peserta didik dituntut untuk menjawab dan menyatakan pendapat atau berkomentar tentang suatu pertanyaan yang dilontarkan. Teknik pendidikan Islam yang ketiga adalah teknik bercerita atau al-qisah. Al-qisah adalah teknik yang dilakukan dengan cara bercerita, mengungkapkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengandung nilai moral, sosial, dan rohani bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman. Menurut Mahmud, beliau memaparkan bahwa dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk penyampaian lain, karena kisah selalu memikat pembaca maupun pendengar untuk mengikuti peristiwanya, dan kisah-kisah itu bertujuan agar menguatkan keimanan kaum muslim. Teknik selanjutnya adalah teknik perumpamaan atau al-amsal. Pendidikan dengan teknik ini dilakukan dengan mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kebaikan dan keburukannya telah diketahui secara umum. Nah, teknik perumpamaan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simbolisme verbal dan teknik karya wisata. Simbolisme verbal merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menggunakan bahasa-bahasa simbol yang dapat menarik minat pelajar. Contohnya teknik simbolisme verbal adalah puisi, prosa, syair, cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian teknik karya wisata. Teknik ini dilakukan dengan cara penyajian suatu bahan pelajaran dengan membawa peserta didik pada objek yang akan dipelajari secara langsung di luar kelas. Misalnya nih, pada pelajaran biologi kita belajar tentang ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, untuk itu pendidik mengajak peserta didik keluar kelas untuk melihat tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan di sekeliling kelas dan mencatat saja tanaman apa yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil maupun monokotil. Teknik selanjutnya adalah teknik keteladanan atau al-qudwah. Teknik ini pendidik tidak hanya dituntut untuk berceramah, berkhutbah ataupun berdiskusi, tetapi juga memberi contoh yang baik berupa tingkah laku, sifat, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa pendidikan dengan keteladanan merupakan metode yang paling berhasil,
guna hal itu karena dalam belajar, umumnya orang lebih mudah menangkap yang konkret daripada yang abstrak. Teknik yang selanjutnya adalah teknik pembiasaan atau al-mumarosah al-amal. Sebenarnya teknik ini cukup efektif karena jika seseorang telah memiliki kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. Pengaplikasian dari teknik ini adalah dengan proses penanaman kebiasaan berupa pekerjaan kepada peserta didik secara kontinu atau berkelanjutan. Metode atau teknik ini sangat efektif untuk mengajarkan akhlak, pembinaan sikap, dan mental yang baik. Selanjutnya ada teknik pengambil pelajaran dari suatu peristiwa atau ibroh. Teknik ini dilakukan oleh pendidik dengan mengajak peserta didik untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperlihatkan, didiskusikan, ditimbang, diukur, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati si peserta didik. Teknik yang selanjutnya adalah teknik pemberian janji dan ancaman atau tarhib wa tarhib. Tarhib adalah harapan atau janji yang diberikan kepada peserta didik yang bersifat menyenangkan dan merupakan kenikmatan karena mendapat penghargaan. Misalnya nih, dalam suatu pelajaran, jika ada peserta didik yang aktif, maka pendidik atau guru berjanji akan memberikan nilai tambahan kepada peserta didik yang aktif tersebut. Sebaliknya, tarhib adalah ancaman pada peserta didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Dapat diambil contoh pada saat ulangan harian atau ulangan akhir semester. Dalam ulangan tersebut, aturannya peserta didik dilarang untuk mencontek temannya. Jika ada peserta didik yang menyalahi aturan tersebut, maka guru akan memberi ancaman yaitu berupa menurunkan atau memberikan nilai yang jelek bagi peserta didik yang mencontek tersebut. Teknik selanjutnya adalah teknik koreksi dan kritik atau al-tankibiyah. Teknik ini dilakukan dengan cara pembahasan dan penyelidikan terhadap suatu topik materi dalam suatu buku. Dapat juga dilakukan oleh seorang guru yang disuguhkan kepada peserta didik untuk kemudian dikritisi dan dibandingkan dengan pendapat atau buku yang lain. Contohnya, teknik ini dapat berupa resensi buku. Teknik yang terakhir adalah teknik perlombaan atau al-musobaqah. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pelajaran kepada peserta didik melalui upaya yang bersifat kompetisi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu dalil nakli mengenai metode pendidikan Islam. Dalil nakli mengenai metode dalam pendidikan Islam tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dengan bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan 'alidal qawli la tanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan artinya,
Maka berkat rahmat Allah, engkau atau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam ayat tersebut, seorang pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Tanggung jawab pendidikan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari pendidikan yaitu membentuk insan kamil menjadi hamba Allah yang selalu taat, tunduk dan patuh kepadanya, dan menjadi manusia yang mempunyai wawasan keilmuan yang tinggi sehingga dapat menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dalil nakli mengenai metode dalam pendidikan Islam yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballighta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67 ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan segala yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan yang akan dihadapinya. Dalam melaksanakan tugas tabligh ini, beliau menunjukkan metode langsung baik berupa contoh maupun ajakan. Rasulullah SAW merupakan teladan terbesar bagi umat manusia. Beliau adalah seorang pendidik, seorang yang memberi petunjuk kepada manusia dengan tingkah lakunya sendiri terlebih dahulu sebelum dengan kata-kata yang baik. Islam berpendapat bahwa suri tauladan adalah teknik pendidikan yang paling baik dan seorang anak harus memperoleh teladan dari keluarga dan orang tuanya agar ia semenjak kecil sudah menerima norma-norma Islam dan berjalan berdasarkan konsepsi yang tinggi itu. Dengan demikian, Islam mendasarkan metodologi pendidikan kepada sesuatu yang akan mengendalikan jalan kehidupan dalam masyarakat. Maka, bila suatu masyarakat Islam terbentuk, masyarakat itu akan mengisi anak-anaknya dengan norma-norma Islam melalui suri tauladan yang diterapkan dalam masyarakat dan terlaksanakan di dalam keluarga dan oleh orang tua. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia dalam hal ini anak didik. Maka pendidikan harus dibina dan dijalankan secara baik. Guru yang bertugas sebagai pemberi ilmu atau sebagai orang yang memfasilitasi anak didiknya untuk mendapat wawasan diharuskan mengajarkan sesuai dengan norma-norma pendidikan yang ada, menyampaikan ilmu pengetahuan secara jelas dan tepat, tidak mentransferkan ilmunya saja tetapi harus diimbangi dengan sikap atau akhlak yang baik yang sesuai dengan aturan agama dan adat yang ada. Begitupun bagi seorang guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Guru dituntut untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara baik kepada anak didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.